lagi sama gue Andri Daniari di jelang laga FIFA.co.id yang pastinya ngebahas soal sepak bola nasional. Dan kali ini kita akan membahas soal Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Kali ini kita akan membahas soal Timnas Indonesia yang akan menghadapi Singapura dalam laga pertama Grup B Piala AFF yang akan digelar pada hari Jumat 9 November 2018 pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi aja nih ya, ini adalah pertandingan pertama Timnas Indonesia di National Stadium Singapura. Tapi ini bukan pertemuan pertama Indonesia dengan Singapura di Piala AFF. Sejak tahun 98 tercatat sudah 8 kali Indonesia menghadapi Singapura di kompetisi ini. Dan sayangnya Indonesia baru mencatatkan kemenangan 2 kali saja. Sementara Singapura berhasil mencatatkan 4 kali kemenangan. Dan 2 laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Tapi kabar baiknya Indonesia berhasil menang atas Singapura dalam 2 pertemuan terakhir, yaitu pada Piala AFF 2012 dan Piala AFF 2016 kemarin. Sebenarnya peluang Indonesia untuk meraih kemenangan di pertandingan pertama nanti sangat besar ya. Tapi perlu jadi catatan nih, Indonesia selalu gagal menang di 3 pertandingan pertama dalam 3 edisi Piala AFF terakhir. Mereka seri 2 kali dan terakhir kalah melawan Thailand. Jadi kalau nggak hati-hati, Indonesia bisa meneruskan tren buruk. Tapi kalau bisa menang, berarti tren buruk itu segera diputus. Singapura sendiri saat ini dalam kondisi yang cukup baik ya. Mereka berhasil 3 kali menang dan 1 kali imbang dalam 4 laga uji coba terakhir. Imbang melawan Mauritius, lalu menang beruntun melawan Fiji, Kamboja, dan Mongolia. Karena itu nih, Indonesia harus waspada betul sama beberapa pemain Singapura. Siapa aja? Ini 3 pemain yang harus diwaspadai betul oleh Timnas Indonesia. Yang pertama adalah Faris Ramli. Dia adalah satu dari sekian banyak pemain Singapura yang bermain di Liga Malaysia. Dia bermain untuk PKNS. Pemain ini bisa beroperasi di sisi lapangan ya, bisa bermain di sisi kiri maupun kanan. Dan dia sangat eksplosif, punya kecepatan dan punya tendangan-tendangan yang berbahaya. Lalu yang kedua ada Iksan Fandi. Pemain muda berusia 19 tahun ini bener-bener salah satu talenta terbaik Singapura saat ini. Dia tinggi, cepat, dan kuat. Dia juga berpengalaman bermain di Spanyol dan Chili pada usia muda. Jadi skillnya harus bener-bener diwaspadai. Dalam uji coba kemarin, dia juga berhasil mencetak 3 gol dalam 4 laga. Jadi emang harus hati-hati betul nih sama pemain yang satu ini. Dia harus sekali lagi saya kasih tahu ya, dia tinggi. Jadi bola-bola crossing ini sangat berbahaya buat dia nih. Yang ketiga adalah Gabriel Kwak. Pemain keturunan Cina ini adalah pemain yang jadi andalan Singapura di sayap lapangan. Dia bisa bermain di kiri dan juga bisa bermain di sisi kanan. Nah, emang namanya kurang tenar ya dibandingin Haris Harun maupun Hairul Amri. Tapi kalau pemain belakang Indonesia nggak menjaga dengan baik, bisa-bisa Kwak menghadirkan kejutan di pertandingan nanti. Nah, terus dari Indonesia siapa nih pemain-pemain yang bisa diandalkan di pertandingan nanti? Yang pertama ada Stefano Lillipali. Pemain ini emang menjadi andalan Indonesia sebagai kreator penyerangan ya. Dia walaupun sempat alami cedera, tapi kondisi Vano dinyatakan siap untuk tampil melawan Singapura. Yang menyenangkan dari Vano tuh dia selalu semangat tiap pakai baju timnas walaupun berstatus naturalisasi. Yang perlu diwaspadai ini adalah pasti penjagaan Singapura. Pasti pemain Singapura ngejaga Vano gila-gilaan. Nah, bagaimana dia keluar dari tekanan itu menarik untuk diperhatikan di pertandingan nanti. Pemain kedua adalah Andik Firmansyah. Pemain ini emang belakangan kurang terdengar ya karena dia bermain bersama Kedah di Liga Malaysia dan emang kurang mencuat musim ini. Tapi dia punya kenangan manis melawan Singapura bersama timnas. Pada tahun 2012, tendangan jarak jauhnya berhasil mengalahkan Singapura. Terus 2016 kemarin, 1 golnya ikut membantu mengalahkan Singapura. Jadi bukan tidak mungkin Andik bisa menjadi penentu kemenangan Indonesia di laga nanti. Dan juga semangat Andik untuk ngebuktiin ya kalau dirinya itu harus bisa jadi pilihan utama. Kan sekarang dia masuk sebagai penggantinya Sadil Ramdhani. Nah, kita nantikan aja gimana semangatnya Andik, kengototan Andik di pertandingan nanti. Yang ketiga adalah pemain muda asal Persebaya Surabaya, yaitu Irfan Jaya. Pemain muda ini energik, cepat, lincah, kreatif, dan diharapkan bisa menjadi momok menakutkan lah buat pertahanan Singapura. Irfan sudah membuktikan dirinya bisa mencetak 2 gol dalam laga uji coba melawan Myanmar bulan lalu. Dan ini sudah menunjukkan ya dirinya emang udah mulai nyetel bersama timnas senior. Tapi yang menjadi pertanyaan, mentalitas Irfan Jaya saat menghadapi tekanan di turnamen besar seperti ini. Ya kita tahulah Indonesia dibebani untuk menjadi juara. Apakah Irfan Jaya yang masih muda ini
bisa menampilkan penampilan terbaiknya? Kita tunggu di pertandingan nanti. Oke, sekian aja jelang laga kali ini. Gimana prediksi kalian? Bisa nggak Indonesia mengalahkan Singapura di pertandingan hari Jumat nanti? Kalau gua sih feeling gue pasti bisa dong. Indonesia mau kita tandang, mau kita kandang, kita pasti ngedukung timnas Indonesia sampai kapanpun. Ya udah, tinggalin aja prediksi kalian ya di kolom komentar di bawah dan tonton terus jelang laga karena kita akan ngebahas pertandingan-pertandingan di Piala AFF berikutnya. Ciao.